Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu pertama setelah Paskah, gereja merayakannya sebagai hari Minggu Kerahiman. Hari Minggu di mana kita menyadari betapa besar cinta Allah bagi kita. Maka pertanyaannya, apa yang kita rasakan ketika kita merasa dicintai? Saya yakin dan percaya ketika kita merasa dicintai atau kita dicintai oleh orang lain, yang ada adalah damai sejahtera. Maka yang kita dengar dalam bacaan hari ini pada bagian Injil, ketika Tuhan menampakkan diri, Tuhan selalu mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu juga diberikan untuk kita semua pada saat ini. Maka ketika ada dalam kesulitan dan kesusahan, dan hadir cinta yang nyata, lewat apapun, lewat barang-barang, lewat kehadiran, lewat perjumpaan, itu menghadirkan damai sejahtera bagi kita semua. Maka masing-masing kita pasti punya pemahaman tersendiri bagaimana kita merasa dicintai, bagaimana damai sejahtera itu hadir di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, situasi sekarang ini di daerah NTT, NTB terkena badai seroja. Banyak korban berjatuhan, entah karena banjir, entah karena lumpur dan juga batu-batuan karena banjir bandang itu. Dan yang sangat berdampak besar juga adalah tetangga kampung saya, daerah di sekitar saya. Di satu sisi saya bersyukur bahwa kampung saya terselamatkan dari badai ini. Angin ribut, hujan lebat tetap dirasakan, tetapi tidak mendapatkan banjir bandang itu. Tetapi saudara-saudaraku di tempat yang lain, di desa-desa yang bersebelahan, mendapat musibah ini. Banyak yang meninggal, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan tempat di mana mereka merasakan damai, di mana mereka merasakan sukacita. Namun kemarin tanggal 9 April, Bapak Presiden Jokowi hadir di sana. Kehadirannya itu sungguh-sungguh mengena di hati rakyat. Kehadirannya menghapus air mata keduka cita. Kehadirannya itu memberi harapan baru di tengah keputusasaan. Kehadirannya memberi mereka semangat di saat mereka sudah tak berdaya. Kehadiran orang nomor satu Indonesia. Kehadiran orang yang sungguh-sungguh mencintai rakyatnya. Karena datang dengan cinta, maka kehadirannya itu menggetarkan jiwa. Kehadirannya itu mengubah orang. Kehadirannya itu menguatkan, memberi damai sejahtera. Dan saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini, di hari Minggu Kerahiman ini, Tuhan datang hadir di tengah para murid dengan luka-lukanya. Menghapus kesedihan mereka, membangkitkan semangat mereka, menggerakkan kembali mereka untuk keluar dari keterkurungan, keluar dari penjara ketakutan, untuk mulai bergerak untuk menjadi pewarta ke seluruh dunia. Maka ketika kehadiran Tuhan yang telah mengubah, menggerakkan para murid juga, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama dan juga bacaan kedua, mereka membentuk yang namanya persekutuan. Maka hidup dengan menghadirkan damai sejahtera akan membentuk suatu persekutuan. Persekutuan yang didasari oleh cinta dan diarahkan dalam iman, harap kepada Kristus, sang sumber kehidupan, sang terang sejati. Iman yang mendasari inilah yang membuat mereka bersatu, berbagi satu sama lain. Segala harta milik mereka adalah milik kepunyaan bersama. Maka tidak ada lagi yang ditinggalkan. Yang ada adalah satu kesatuan dalam Kristus. Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam cinta Allah, cinta Kristus, itu juga yang membuat kita berani keluar dari hidup kita, keluar dari zona nyaman kita, untuk mulai berbagi kepada sesama di sekitar kita. Lepaskanlah segala ketakutan ini dan mari bergerak menuju Tuhan, bergerak
untuk mendapatkan damai sejahtera dan juga bergerak untuk menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman dicintai akan menggerakkan kita untuk juga mencintai sesama. Maka ketika kita memandang Yesus yang penuh kerahiman ini, kita memandang ke hatinya, di sana mengalir air dan darah yang keluar dari lambungnya. Air dan darah yang menyucikan kita, air dan darah yang membersihkan kita dari segala belenggu dosa, air dan darah yang membersihkan kita dari segala noda, air dan darah yang melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat, air dan darah yang membuka mata prajurit untuk menyadari bahwa Dia adalah Tuhan, darah dan air yang keluar yang juga mengingatkan para murid bahwa Dialah Sang Sumber kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Darah dan air itulah juga yang membuat para murid yang ragu percaya, Thomas yang kurang percaya menjadi percaya, dan juga Petrus yang menyangkal kini bertobat. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita siapkan hati, selalu ambil waktu sejenak untuk memandang ke dalam hatinya, memandang ke dalam hati Kristus, untuk merasakan betapa besar cintanya untuk kita, untuk merasakan bahwa kuasanya begitu besar menaungi, melindungi kita, untuk merasakan bahwa cintanya untuk merasakan bahwa cintanya tanpa batas untuk umat manusia. Mari di hari Minggu kerahiman ini, kita semua yang sudah dicintai oleh Tuhan terpanggil untuk mencintai sesama, mencintai dengan hidup dalam persekutuan yang saling meneguhkan, persekutuan di mana kita bisa saling berbagi, persekutuan di mana kita saling menguatkan. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam persekutuan dalam Kristus, maka kita sedang mewartakan, kita sedang menunjukkan bahwa Allah yang Maha Rahim senantiasa menyertai, senantiasa ada untuk umat manusia yang percaya. Tuhan memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.